Wah, ondel-ondel kali ini bukan main. Dari eksperimen nyilangin ikan Black Molly pedang sama Vera Ferry cabang, malah nyemplung ke kolam dan dikerubutin ikan Ferrari balon. Dan yang paling gokil, ondel-ondel jualan ikannya ke anak-anak SD. Kok bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel penuh kisah lucu, seru, dan bermanfaat bareng ondel-ondel kesayangan kita. Jangan lupa ya teman-teman, like dulu videonya, komen kalau suka, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video cerita seru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kisah hari ini dengan semangat dan niat baik. Semoga membawa manfaat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita akal dan hati untuk memahami keindahan ciptaannya, termasuk ikan-ikan kecil yang menakjubkan di kolam. Yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar, sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Takwa itu pelita hidup kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 99. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala jenis tumbuhan, dan kami keluarkan darinya tanaman yang menghijau. Ayat ini mengajarkan bahwa semua makhluk hidup, termasuk ikan, adalah bagian dari rahmat Allah yang patut kita rawat dan pelihara. Tulis juga ya di kolom komentar. Kalian nonton dari kota atau desa mana nih? Kita mau tahu teman-teman kita dari seluruh Nusantara. Tonton sampai akhir ya, karena ada pertanyaan rahasia di deskripsi. Yang jawabannya betul dan tulis di komentar akan dapat hadiah spesial di penutup. Pagi hari yang cerah menyelimuti perkampungan kecil di pinggiran Jakarta, tempat di mana dua ondel-ondel unik bernama Cimug dan Cimi tinggal. Mereka bukan ondel-ondel biasa yang hanya berdiri diam di sudut jalan, atau dipakai untuk arak-arakan hajatan. Cimug dan Cimi sudah lama jadi bagian dari komunitas RT 09, dan bukan cuma sebagai ikon budaya, tapi juga jadi pelopor berbagai kegiatan edukatif, dari membaca puisi, mengajar anak-anak ngaji, sampai eksperimen ilmiah tentang makhluk hidup. Hari itu, mereka punya misi khusus yang sangat penting, menyilangkan ikan Black Molly pedang dengan ikan langka bernama Vera Ferry cabang. Sudah sejak 2 minggu sebelumnya, mereka menyiapkan kolam kecil di belakang rumah Pak Ketua RT. Kolam itu dibuat dari terpal bekas, dikelilingi bambu dan batu bata sebagai penahan, serta dihias dengan tanaman air seperti eceng gondok dan daun ketapang. Tujuannya agar kondisi air menyerupai habitat asli ikan. Cimug, yang terkenal sebagai ondel-ondel paling cerewet dan penuh ide, membaca banyak referensi dari buku-buku perpustakaan keliling dan menonton video tentang pembiakan ikan. Sedangkan Cimi, ondel-ondel perempuan yang rajin dan telaten, menyiapkan segala perlengkapan, jaring kecil dari saringan teh, mangkok plastik bekas mie instan, dan ember bekas ket yang sudah dicuci bersih. Setelah sholat subuh dan sarapan bubur kacang ijo buatan Mak Iti, keduanya bersiap ke kolam eksperimen. Mereka membawa 2 ikan Black Molly pedang jantan yang berekor panjang menjuntai seperti bilah pedang perak, serta 2 betina Vera Ferry cabang, jenis ikan langka yang memiliki sirip bercabang ganda di bagian belakang. Ikan itu sulit ditemukan, tapi mereka berhasil mendapatkannya dari hasil barter dengan anak karang taruna di RW sebelah yang hobi aquas cape. Proses pemindahan ikan ke kolam isolasi berlangsung hati-hati. Cimug memegang ember, Cimi memegang jaring. Mereka menunggu waktu yang tepat agar ikan tidak stres saat dipindah. Di tepi kolam, Cimug duduk bersila sambil mengenakan kacamata baca tanpa lensa. Ia membuka buku catatan kecil yang penuh coretan, jadwal kawin ikan, suhu ideal air, jenis pakan, dan catatan perilaku masing-masing indukan. Cimi, suhu air 27 derajat, pH udah netral. Ikan jantan kita sehat, tadi malam makannya lahap, kata Cimug sambil menunjuk catatannya. Cimi mengangguk, lalu mengambil 1 butir pelet mini dan melemparkannya ke air. Ikan-ikan langsung bergerak cepat, menandakan nafsu makan mereka bagus, tanda siap kawin. Mereka kemudian menempatkan ikan ke dalam bak pemijahan berukuran 40x30 cm di tengah kolam utama. Airnya bersih, jernih, dengan daun ketapang kering mengambang di permukaan sebagai anti jamur alami. Beberapa gua kecil dari pipa paralon sengaja diletakkan sebagai tempat persembunyian. Seluruh proses dijalankan dengan sangat serius, seolah-olah mereka adalah ilmuwan betulan.
Bahkan Cimi sempat mencatat setiap gerakan ikan dalam buku hariannya. Pukul 9.15, jantan mendekati betina, sirip dikibaskan 3 kali. Pukul 9.20, betina berenang menjauh, belum tertarik. Tapi tentu saja, karena mereka ondel-ondel, segala keseriusan ini dibumbui dengan kelucuan. Cimug sempat hampir tercebur waktu menyeimbangkan tubuh besarnya di atas papan kayu pinggir kolam. Cimi panik dan spontan berteriak, "Jangan jatuh, nanti ikannya stres semua, nanti yang lahir malah ikan cupang." Mereka tertawa bersama, lalu kembali fokus mengamati perilaku ikan yang tampaknya mulai berinteraksi satu sama lain. Tak hanya berdua, kegiatan ini juga menarik perhatian warga sekitar. Anak-anak kecil mulai berdatangan, duduk berjejer di atas tikar sambil bawa cemilan. Ada yang bawa roti, ada yang bawa teh botol, bahkan ada yang bawa teropong mainan buat, mengamati, dari jauh. "Om Ondel, itu ikannya pacarannya?" tanya seorang anak bernama Ica. Cimug menjawab, "Iya kayak ayah dan ibumu dulu. Tapi ini versinya pakai insang." Anak-anak pun tertawa, karena sudah dirancang sebagai bagian dari program edukasi. Ondel-ondel juga menyiapkan papan informasi sederhana di dekat kolam. Tulisannya, "Silang ikan, menciptakan jenis baru lewat cinta dan kesabaran." Di bawahnya ada gambar kartun ikan bergandengan sirip, dan penjelasan singkat tentang konsep genetika sederhana. Ibu-ibu yang lewat pun ikut baca dan mengangguk-angguk. Meski ada juga yang masih bingung, ini tuh maksudnya ikan kawin campur ya. Waktu berlalu dengan cepat. Matahari sudah mulai naik, udara terasa hangat dan lembab. Sementara itu, ikan-ikan di kolam tampak semakin nyaman. Beberapa kali terlihat ikan jantan Black Molly mendekati betina Vera Fairy, mengibaskan sirip dan berenang beriringan. Tanda awal pendekatan terjadi. Cimug dan Cimi pun makin semangat. Bahkan sudah mulai membayangkan hasil persilangannya nanti. Bayangin Mi, nanti anaknya ada yang siripnya bercabang kayak kipas, warnanya hitam emas, dan bentuknya kayak naga kecil. Ucap Cimug dengan mata berbinar. Cimi tersenyum sambil berkata, "Semoga nggak keluar anak ikan bentuk ondel-ondel juga ya, serem banget." Rasa haru dan bangga menyelimuti mereka. Bukan karena sudah berhasil, tapi karena proses ini mereka jalani bersama-sama dengan warga, anak-anak, dan semangat belajar yang tinggi. Ini bukan soal ikan saja, tapi soal membangun budaya cinta ilmu pengetahuan sejak kecil, bahkan lewat kolam terpal dan ondel-ondel yang niat belajar. Mereka sadar, budaya tak hanya soal tarian dan kostum, tapi juga tentang terus beradaptasi dan mengajarkan nilai baik dalam bentuk yang kekinian. Tiba-tiba, suara dari speaker mushola terdengar, "Waktu duha telah tiba, mari kita gunakan untuk beribadah dan memperbaiki niat." Cimug refleks berdiri dan mengajak semua berhenti sejenak. Ia berkata, "Kita break dulu ya, biar ikannya juga nggak stres. Kita juga harus isi energi rohani." Anak-anak pun ikut bubar sebentar. Di sela itu, Cimi mengecek suhu air dan kondisi kolam sambil membersihkan daun yang mengambang. Mereka benar-benar merawat kolam itu bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan cinta dan doa. Setelah jeda sejenak untuk salat duha dan menenangkan suasana, Cimug dan Cimi kembali ke kolam eksperimen mereka dengan penuh semangat. Mereka membawa beberapa cemilan, seperti kacang rebus dan kerupuk bawang, untuk dinikmati sambil mengamati ikan-ikan yang berenang dengan lincah. Sinar matahari pagi yang hangat memantul di permukaan air, menciptakan kilauan-kilauan kecil yang memanjakan mata. Suara gemericik air dari saluran bambu membuat suasana terasa tenang dan damai. Namun, siapa sangka bahwa ketenangan pagi itu akan berubah menjadi kekacauan kocak hanya dalam hitungan detik? Cimug, dengan rasa penasaran yang tinggi, ingin mengamati ikan-ikan dari jarak lebih dekat. Ia mengambil sepotong papan kayu tipis yang biasa mereka gunakan sebagai titian di atas kolam. Papan itu memang sudah agak lapuk karena sering terkena air, tapi Cimug tetap nekat menaikinya. "Tenang aja Mi, gua cuma mau lihat dari atas biar bisa ngitung yang udah berjodoh," katanya sambil tersenyum lebar. Cimi sudah merasa was-was sejak awal. "Jangan berdiri di situ, Guh, nanti patah." Tapi Cimug keras kepala. Ia berdiri tegak di atas papan, mencoba menyeimbangkan tubuhnya sambil menunduk mengamati ikan-ikan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara kraak yang mengejutkan. Dalam hitungan sepersekian detik, papan kayu itu patah di tengah,
dan tubuh besar Cimug langsung biur, tercebur ke dalam kolam. Air muncrat ke segala arah, membasahi daun-daun dan tanaman di sekitar. Cimi berteriak panik, "Guh? Astagfirullah, kamu nyemplung beneran?" Tapi sebelum ia sempat bantu, sebuah pemandangan luar biasa lucu terjadi di dalam kolam. Puluhan ikan Ferrari balon, ikan hasil perkawinan unik dari komunitas aquascape lokal, langsung mengerubuti tubuh Cimug yang basah kuyup. Ikan-ikan Ferrari balon ini dikenal sangat aktif. Warnanya mencolok dan bentuk tubuhnya bulat seperti balon. Ada yang merah menyala, kuning lemon, biru laut, bahkan yang bermotif belang-belang seperti zebra. Mereka tertarik pada gerakan dan warna-warni baju ondel-ondel Cimug, yang memang sudah mencolok sejak awal. Dalam waktu singkat, tubuh Cimug dipenuhi ikan-ikan lucu itu, seolah-olah ia menjadi terumbu karang hidup yang penuh warna. Ikan-ikan itu berenang naik turun, melintasi kepala, pundak, dan bahkan masuk ke lubang baju Cimug. Cimi, yang tadinya panik, malah tidak kuat menahan tawa. Ia terpingkal-pingkal sambil berkata, "Astaga Guh, kamu kayak badut laut di akuarium besar." Itu ikan malah pada happy banget. Anak-anak yang masih ada di sekitar pun datang kembali, karena mendengar suara tercebur. Mereka langsung bersorak melihat kejadian itu. Om Ondel berubah jadi rumah ikan. Itu lucu banget, kayak di film animasi. Mereka bahkan sempat merekam dengan handphone dan bilang mau upload ke TikTok. Salah satu anak bernama Damar bahkan sempat bilang, "Om, kalau gitu Om jadi karakter game aja, nanti saya desainin." Cimug sendiri awalnya terkejut dan bingung. Tapi lama-lama dia ikut tertawa. Dengan susah payah ia berdiri di kolam sambil mengibaskan air. Tapi karena ikan-ikan masih mengerubutinya, dia malah kesulitan bergerak. "Ini ikan-ikan kayaknya nganggep gue tanaman air kali ya," katanya sambil tertawa. Beberapa ikan bahkan naik ke pundaknya dan diam di sana, seperti sedang bersantai. Cimi akhirnya membantu dengan menarik tangan Cimug pelan-pelan sambil berkata, "Ayo naik dulu, nanti ikannya stres malah pada kabur." Setelah berhasil naik dari kolam, Cimug duduk terkulai di atas batu besar di pinggir kolam, sambil mengelap mukanya dengan sarung. Bajunya basah kuyup, kepalanya acak-acakan, tapi ia masih tertawa sendiri. Pengalaman pertama jadi rumah ikan. "Mungkin ini pertanda bagus," katanya. Anak-anak pun memberinya handuk kecil, dan Cimi menyodorkan secangkir teh panas. Suasana yang tadinya cemas berubah menjadi penuh canda tawa. Bahkan Pak Ketua RT yang lewat pun heran, ini kolam buat eksperimen atau buat mandi, Guh? Tapi dari kejadian kocak itu, muncul sebuah ide brilian dari Cimug. Ia berpikir keras sambil menyeruput teh panasnya. "Mi," katanya pelan, "kayaknya kita bisa manfaatin ikan-ikan lucu ini buat jadi alat edukasi ke anak-anak. Kita jualin hasil silangan ini ke sekolah-sekolah, tapi sambil ngajarin cara pelihara, tentang lingkungan, sama tanggung jawab." Cimi langsung menyambut ide itu dengan semangat. "Iya Guh, bisa sekalian ngajarin tentang genetika sederhana. Anak-anak pasti suka, dan kita jadi punya proyek lanjutan." Mereka pun langsung menyusun rencana. Menyiapkan wadah-wadah kecil dari botol bekas dan plastik bening untuk tempat ikan, mencetak pamflet kecil dengan gambar lucu, dan menghubungi kepala sekolah SD dekat rumah. Bahkan beberapa anak menawarkan diri bantu promosi. "Aku mau bantu upload ke Instagram, Om," kata seorang anak. "Aku bisa gambar poster ikannya," sambung yang lain. Energi positif mengalir dari kolam itu ke seluruh warga, dan semuanya dimulai dari satu kejadian tak terduga. Ondel-ondel nyemplung dan dikerubuti ikan balon. Dan seperti kata pepatah, kadang sesuatu yang terlihat konyol justru membuka jalan ke ide besar. Dari situ, Cimug dan Cimi bukan hanya jadi maskot budaya RT, tapi pelopor penggerak edukasi lingkungan dan kreator kolam inovatif. Mereka menamai proyek baru mereka sebagai Sikar Silang Ikan Karakter, yaitu gerakan menyilangkan ikan-ikan unik sambil membentuk karakter cinta lingkungan di anak-anak. Ikan bukan lagi hanya hiasan, tapi jadi jembatan edukasi. Setelah kejadian nyemplung di kolam dan jadi magnet ikan Ferrari balon, Cimug dan Cimi benar-benar serius menindaklanjuti ide jualan ikan sambil edukasi. Sore harinya, mereka duduk di beranda rumah sambil membuat daftar kebutuhan untuk realisasi ide tersebut. Cimi yang paling rajin mencatat. Ia membuat skema sederhana, jenis ikan yang akan dijual, wadah yang dibutuhkan, harga satuan,
dan materi edukasi singkat yang akan dibagikan ke anak-anak. Sementara itu Cimug memikirkan branding. Bagaimana supaya ikan-ikan ini punya nama keren yang gampang diingat anak-anak SD. Gimana kalau kita kasih nama Verpet? Singkatan dari Ferrari Pedang? Usul Cimug. Cimi menimpali, kalau yang betinanya kita sebut Vercap, singkatan dari Vera Cabang. Lucu kan? Akhirnya mereka sepakat pakai dua nama itu. Malam harinya mereka keliling kampung minta botol bekas dan gelas plastik dari tetangga. Ada yang kasih bekas botol air mineral, ada juga yang bawa tempat bekas camilan lebaran. Mereka cuci bersih semua wadah itu dan mulai memodifikasinya menjadi akuarium mini. Bagian bawah diisi kerikil warna-warni, dan diberi lubang udara kecil di tutupnya supaya ikan nggak kekurangan oksigen. Bahkan Cimi menempelkan stiker lucu bergambar ondel-ondel pakai kacamata di tiap wadah. Biar anak-anak ingat, ini ikan dari ondel-ondel peneliti, katanya dengan bangga. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya naik, Cimug dan Cimi sudah siap dengan gerobak kecil dari triplek yang mereka dorong keliling. Gerobak itu dihias dengan gambar ikan dan tulisan besar, ikan Verpet Vercap, pelihara seru, belajar juga bisa. Mereka mengenakan baju ondel-ondel lengkap, tapi kali ini dengan tambahan apron bertuliskan, Lab Ikan RT 09. Di dalam gerobak, puluhan ikan dalam wadah bening berjejer rapi, berkilau-kilau diterpa cahaya pagi. Beberapa ikan bahkan tampak bergerak aktif, membuat anak-anak yang melihat langsung histeris kegirangan. Mereka menuju SD Negeri 06 pagi yang tak jauh dari rumah. Di depan pagar sekolah, Cimug dan Cimi disambut guru piket yang langsung tersenyum melihat mereka. Wah, ini ondel-ondel bawa dagangan ya? Kok unik banget sih? Tanya Bu Ayu, guru kelas 2 yang terkenal ceria. Cimi menjelaskan dengan semangat, bahwa mereka membawa ikan hasil eksperimen yang bisa dibeli sekaligus jadi bahan edukasi. Bu Ayu langsung mengajak mereka masuk dan berbicara dengan kepala sekolah. Setelah mendengar cerita lengkapnya, kepala sekolah pun memberi izin mereka masuk ke halaman sekolah saat jam istirahat. Jam istirahat pun tiba. Begitu bel berbunyi, anak-anak langsung tumpah ruah ke halaman. Saat mereka melihat ondel-ondel datang bawa gerobak ikan, suara riuh langsung memenuhi udara. Wah ikan. Lucu banget. Om ondel. Aku mau beli. Mereka berkerumun rapi, dipandu guru-guru yang ikut penasaran. Cimug mulai menjelaskan, anak-anak, ini ikan hasil silangan yang unik. Ada Verpet, bentuknya seperti ikan pedang yang gagah, dan Vercap, yang ekornya bercabang lucu. Kalian bisa pelihara di rumah, tapi harus bertanggung jawab ya. Jangan lupa ganti air 2 hari sekali, dan beri makan pagi sore. Setiap anak yang membeli, akan diberi 1 selebaran kecil bergambar lucu berjudul, Panduan Merawat Verpet Vercap, dari kolam ke rumahmu. Isinya singkat dan jelas, dengan ilustrasi warna-warni, cara mengganti air, jenis makanan ikan, cara menghindari stres pada ikan, hingga tips memberi nama pada ikan peliharaan. Anak-anak sangat antusias. Bahkan ada yang minta difoto bareng ondel-ondel sambil memegang wadah ikan. Guru-guru pun ikut beli. Saya mau 2 buat ditaruh di ruang guru, biar ada melihatnya, ujar Pak Hadi, guru olahraga. Suasana makin meriah ketika Cimi mengajak anak-anak menjawab kuis ringan. Siapa yang tahu kenapa ikan harus diberi daun ketapang? Tanya Cimi. Seorang anak kelas 3 menjawab, biar airnya bagus, kayak aku lihat di video YouTube. Cimi langsung memberi hadiah berupa stik ikan lele mainan. Lalu Cimug menimpali, kalau ada yang kasih nama paling kreatif buat ikannya, nanti kita buatkan piagam digitalnya, dikasih ke guru kalian ya. Anak-anak pun berlomba memberi nama aneh-aneh. Ada yang kasih nama Verbit, si balon lincah, bahkan Veronimo. Puncaknya, kepala sekolah meminta Cimug dan Cimi tampil di acara Jumat Edukasi minggu depan. Mereka akan mengisi sesi dengan topik, belajar biologi bareng ondel-ondel. Cimug langsung setuju, kami siap, boleh sekalian bawa mini kolam dan power pound juga. Cimi hanya bisa tersenyum geli melihat semangat Cimug yang seolah-olah dosen beneran. Tapi dari lubuk hati, ia merasa sangat bangga. Siapa sangka, dari sekadar kolam kecil dan aksi nyemplung, mereka bisa menyebarkan ilmu dan kebahagiaan ke begitu banyak anak. Bahkan di luar jam sekolah, beberapa anak mengirimkan gambar dan video ke akun media sosial komunitas RT 09.
Mereka menunjukkan perkembangan ikan peliharaan mereka. Ada yang ikan verpetnya sudah mulai berenang lincah, ada juga yang vercapnya bertelur. Anak-anak merasa bangga dan bertanggung jawab atas hewan kecil yang mereka rawat. Dan bagi Cimug dan Cimi, itu adalah hasil eksperimen terbaik. Bukan hanya soal genetika ikan, tapi juga membentuk karakter cinta makhluk hidup sejak dini. Hari-hari berikutnya menjadi sangat sibuk dan penuh warna bagi Cimug dan Cimi. Sejak acara di SD Negeri 06 pagi viral di media sosial warga, mereka menerima banyak permintaan dari sekolah-sekolah lain untuk datang mengisi sesi edukasi dan menjual ikan verpet dan vercap. Bahkan ada satu pesan suara masuk dari guru PAUD yang berkata, "Kami ingin mengundang ondel-ondel edukasi itu. Anak-anak kami sudah hafal nama ikannya semua." Loh? Cimug langsung menanggapi dengan gaya presenter. Dengan senang hati, "Bu Guru, verpet dan vercap siap menyapa adik-adik." Untuk memenuhi permintaan tersebut, mereka pun mulai memperluas kolam pembiakan. Mereka minta izin ke Pak RW untuk memakai lahan kosong di samping balai warga. Gotong royong dimulai. Warga membantu menggali dan meratakan tanah, anak-anak membantu membersihkan batu dan rumput, dan ibu-ibu membantu masak nasi uduk untuk para relawan. Kolam baru dibuat dari fiber besar bekas proyek budidaya ikan lele zaman dulu, yang akhirnya dibersihkan, dilapisi pelindung, dan diisi air bersih dengan sistem filter sederhana. Cimug menyulap balai warga menjadi laboratorium ikan ondel-ondel, lengkap dengan papan nama dari triplek dicat warna merah putih. Di dalamnya ada poster besar berjudul, "Genetika Sederhana, Bagaimana Verpet dan Vercap Lahir." Poster itu menjelaskan dasar-dasar silang genetik dengan ilustrasi lucu. Ada gambar verpet dan vercap naik bajai sambil bawa telur ikan, lalu muncul anak ikan dengan berbagai bentuk dan warna. Tentu saja ini semua disampaikan dengan bahasa anak-anak dan gambar kartun lucu agar mudah dipahami. Cimi, yang punya bakat menggambar dan menyusun materi, membuat modul kecil berjudul "Sains Seru di Kolam Kita". Modul itu dibagikan gratis kepada sekolah yang mengundang mereka. Ada bagian tanya jawab, halaman mewarnai, hingga petunjuk eksperimen sederhana seperti menyaring air, mengenal pH, dan menghitung jumlah ikan. Bahkan ada bagian Jurnal Aku dan Ikanku, tempat anak-anak bisa menulis perkembangan ikan peliharaan mereka setiap minggu. Tak disangka, modul ini jadi sangat digemari. Bahkan kepala sekolah dari kecamatan lain ikut memesan. Suatu pagi, Cimug dan Cimi diundang ke SDN 09 pagi untuk acara Hari Lingkungan Hidup. Mereka datang lengkap dengan kostum ondel-ondel, gerobak ikan, papan edukasi, dan, yang paling heboh, kolam mini portable dari ember plastik besar warna biru. Ketika tampil di hadapan ratusan murid, Cimug berperan sebagai Profesor ondel-ondel delegasi lingkungan, sedangkan Cimi jadi asisten Cimilia, Cimi si lincah ilmiah. Mereka membuka acara dengan pantun. Ikan Ferrari berenang ke barat. Di kolam hijau penuh harapan. Jangan cuma jadi penikmat, mari rawat bumi dengan tindakan. Anak-anak langsung tertawa dan bertepuk tangan. Acara itu dilanjutkan dengan eksperimen sederhana. Cimug menunjukkan bagaimana menyaring air kolam memakai arang aktif dan kain, lalu Cimi menunjukkan perbedaan gerak ikan saat suhu air diubah sedikit. Mereka juga mengajarkan anak-anak mengenali ciri-ciri ikan stres, cara memberi makan yang tepat, dan pentingnya tidak membuang plastik ke kolam atau sungai. Semua materi dikemas dengan candaan dan gerakan lucu khas ondel-ondel, sehingga anak-anak menyimak dengan antusias. Setelah sesi edukasi, tentu saja bagian favorit anak-anak adalah membeli ikan. Tapi kali ini Cimug dan Cimi membuat sistem barter. Anak-anak bisa menukar botol plastik kosong dengan satu ikan vercap atau verpet kecil. Tujuannya agar anak-anak terbiasa mendaur ulang dan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau bawa 2 botol, bisa dapat ikan dan stiker ondel-ondel profesor, kata Cimi sambil membagikan hadiah. Anak-anak pun berlomba-lomba membawa botol, bahkan ada yang membawa 5 botol sekaligus. Yang membuat Cimug dan Cimi paling terharu adalah ketika melihat perubahan nyata di sekitar mereka. Jalanan di sekitar kampung jadi lebih bersih, karena anak-anak mulai rajin memunguti sampah. Beberapa keluarga mulai membuat akuarium mini dari baskom bekas, dan ibu-ibu rutin menanyakan perkembangan ikan. Bahkan di ruang guru SDN 09, ikan vercap jadi maskot dan diberi nama Bu Endang, sesuai nama guru biologi yang pensiun tahun lalu. Setiap pagi, guru piket mengucapkan, "Selamat pagi,
Dulu ke Bu Endang si ikan sebelum ke kelas. Makin lama, misi ondel-ondel ini tidak lagi sekadar menjual ikan, tapi benar-benar menjadi gerakan lingkungan kecil yang berdampak luas. Anak-anak mulai paham bahwa ikan itu bukan hanya makhluk lucu dalam plastik bening, tapi juga bagian dari ekosistem yang perlu dirawat. Mereka mulai bertanya hal-hal ilmiah, Om Ondel, kenapa Verkep lebih susah kawin dari Verpet? Atau, kalau air kolam bau, apakah bisa pakai daun sirih juga? Cimug yang dulu hanya modal niat dan iseng, sekarang malah belajar lagi biologi dari buku pinjaman perpustakaan. Puncak dari semua ini adalah ketika mereka diundang oleh Dinas Pendidikan Kota untuk tampil di Festival Edukasi Kreatif. Di sana, Cimug dan Cimi bukan hanya membawa gerobak dan ikan, tapi juga membawa semangat budaya, cinta lingkungan, dan sains populer. Mereka menyampaikan pesan penting, bahwa pelestarian lingkungan bisa dilakukan lewat pendekatan budaya lokal. Ondel-ondel, yang dulunya dianggap hanya simbol hiburan rakyat, kini berubah jadi juru bicara lingkungan dan edukasi. Cimi sempat menangis haru ketika seorang ibu guru memeluknya dan berkata, "Saya tidak pernah menyangka anak-anak kami bisa semangat belajar biologi gara-gara ondel-ondel." Cimug menepuk bahu Cimi sambil berkata, "Ternyata nyemplung ke kolam itu awal mula takdir baik ya, Mi." Mereka tertawa bersama, lalu melambaikan tangan ke anak-anak yang berteriak dari kejauhan. "Verpet, Verkep, Om Ondel, Tante Cimi." Hari itu ditutup dengan foto bersama di panggung festival, dengan backdrop besar bertuliskan, "Sains, Budaya, dan Cinta Lingkungan dalam balutan ondel-ondel Jakarta." Setelah semua perjalanan penuh warna itu, Cimug dan Cimi memutuskan untuk mengembangkan proyek mereka menjadi lebih serius dan berkelanjutan. Mereka menggagas program baru bernama Kampung Ikan Hibrida, sebuah inisiatif kolaboratif antara warga, sekolah, dan tokoh budaya lokal yang fokus pada pembelajaran lingkungan berbasis komunitas. Kampung Ikan Hibrida ini bukan hanya tempat budidaya ikan-ikan hasil silangan seperti Verpet dan Verkep, tapi juga jadi sarana edukasi, wisata mini, dan pelestarian budaya. Di dalam kawasan kecil yang dulunya lahan kosong dan tak terpakai di pinggir kampung, mereka membangun beberapa kolam dari berbagai bahan, ada yang dari bak fiber, ada yang dari terpal, dan bahkan ada yang dari batu bekas hibah hotel. Tiap kolam punya nama sendiri sesuai jenis ikan di dalamnya. Kolam Verpet diberi nama Danau Si Pedang Kecil, sementara kolam Verkep diberi nama Telaga Cabang Impian. Ada pula kolam eksperimen khusus yang mereka beri nama Laboratorium Air, tempat anak-anak bisa belajar mengukur suhu, pH, kadar oksigen, dan melihat mikroskop plankton. Agar lebih menarik dan terasa seperti taman bermain, Cimug dan Cimi membuat jalur berkeliling kolam lengkap dengan papan-papan kayu bertuliskan pantun dan teka-teki sains. Contohnya, di dekat kolam Verpet ada tulisan, "Sirip panjang, berenang gagah. Hasil silangan, anak sekolah pun ceramah. Apa nama ikan paling gagah?" Jawabannya tentu saja, Verpet. Anak-anak yang menjawab dengan benar akan mendapat stiker atau pin kecil bergambar ikan dan ondel-ondel. Cimug, yang kini dijuluki Profesor Kolam, mulai rutin mengisi pelatihan guru-guru PAUD dan SD tentang metode pengajaran berbasis makhluk hidup dan kearifan lokal. Ia juga sempat diundang menjadi pembicara dalam seminar lingkungan oleh kampus negeri di Jakarta. Meski sempat grogi naik ke panggung karena masih memakai kostum ondel-ondel, Cimug berhasil menjelaskan konsep edukasi komunitas berbasis eksperimen ikan sambil diselingi pantun-pantun khas Betawi. Cimi pun tak kalah sibuk. Ia ditugaskan menangani buku harian perkembangan ikan, mencatat persilangan yang berhasil, membuat video dokumenter, dan mengelola akun media sosial Kampung Ikan Hibrida yang kini sudah tembus ribuan pengikut. Tiap akhir pekan, warga dari berbagai daerah datang untuk belajar. Beberapa orang tua membawa anak-anak mereka, ada juga mahasiswa yang tertarik meneliti. Bahkan, pernah datang seorang peneliti asing dari Jepang yang tertarik melihat bagaimana pendekatan budaya lokal digunakan untuk mendidik tentang biologi dan ekologi. Ia sangat kagum melihat bagaimana ondel-ondel, yang semula ia pikir hanya boneka hiburan, ternyata menjadi fasilitator pembelajaran dan perubahan sosial. Anak-anak yang dulunya hanya tahu ikan sebagai makhluk berenang di plastik pasar, kini bisa menjelaskan proses pemijahan, mutasi warna, dan siklus hidup. Mereka juga diajak berperan aktif, menggambar poster, menjadi pemandu wisata mini, dan bahkan ada yang jadi penulis cilik untuk buletin kampung.
Tak sedikit dari mereka yang akhirnya bercita-cita menjadi ilmuwan perikanan, guru, atau pelestari lingkungan. Semua bermula dari satu kejadian lucu, ondel-ondel jatuh ke kolam. Cimuk dan Cimikini tak hanya dikenal sebagai penari jalanan atau penghibur festival. Mereka menjadi simbol perubahan, penggerak komunitas, dan teladan bagi anak-anak untuk mencintai ilmu dan alam. Bahkan di akhir tahun, mereka diminta membuat buku berjudul Dari Kolam ke Kampung, Cerita Cinta Ikan dan Ilmu, yang kini jadi referensi di perpustakaan sekolah. Ketika buku itu diresmikan, mereka berkata bersama-sama di atas panggung, "Kita bukan cuma jaga budaya, tapi juga titip masa depan lewat cinta pada ciptaannya." Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai juga kisah seru kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, karena itu adalah cahaya hidup kita. Kami juga ingin mengingatkan kembali, jangan lupa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Apapun yang kita kerjakan, niatkan karena Allah. Dari cerita tentang ikan dan ondel-ondel ini, kita belajar bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja, asal kita ikhlas dan mau belajar. Kami berdoa semoga semua yang sudah menyimak dan menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, diberi rizki besar, dan bisa naik haji setiap tahun. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi yang belum tepat menjawab, jangan sedih. Kami doakan tetap sehat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Silakan tulis di komentar ya. Pakupin sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Pakupin asal daerah kalian menonton dari mana. Pakupin judul cerita ondel-ondel, apalagi yang kalian ingin kami buat ke depannya. Kami sangat menunggu ide-ide kalian untuk episode selanjutnya. Bisa kisah lucu, misterius, edukatif, atau bahkan gabungan semuanya. Siapa tahu, judul ide kalian jadi kenyataan di video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ondel-ondel pamit dulu ya, tanda melambaikan tangan wajah tersenyum dengan mata bahagia.